Jama. Jama apa? Jama taksir. Ada berapa cara membuat jama taksir? Ada 6. Akhlak dari huluk bil apa? Biziyadah. Dan merubah harakat. Apa muberatnya? Huluk. Apa itu huluk? Kebiasaan. Jadi akhlak itu kebiasaan-kebiasaan. Sesuatu yang menggeluyur dari diri kita tanpa harus didorong-dorong. Saya jujur, kalau Bapak bertanya, Pak Jejen, akhlak Pak Jejen apa? 1, makan. Itu sudah jadi akhlak saya. Artinya nggak harus dipidatoi. Pagi-pagi, Zen, Al-Quran menyatakan, kulu washrabu, nggak usah pakai dalil. Wong perut gua udah pengen makan. Itu akhlak. Orang ini orang berakhlak. Sebenarnya kalau kalimat akhlak baik ataupun buruk bisa disebut akhlak. Dia mausuf. Sifatnya nanti yang menjelaskan. Enak Pak kalau ngomong di pesantren, enak. Wong sehari-hari makanan santrinya itu ilmu. Oh iya ya. Apalagi akhlak kita, sesuatu yang sudah terbiasa menggeluyur, nggak harus dimotivasi, nggak harus didorong-dorong, jalan sendiri. Apalagi tidur, betul ya, tidur. Jangankan waktunya, bukan waktunya aja udah tidur. Lagi belajar, nggak harus dipidatoi. Anakku, wahai santri, waja'alna nauma subata. Nggak usah didalilin, udah lancar. Itu apa itu? Khuluk. Apalagi, maaf, kencing. BAB, sedang rapat saja bisa begini. Kata yang di depan, kita ikut rapat, lalu perut kita pengen ke belakang. Kata di depan, artinya silahkan ke belakang. Nggak harus dikasih hadis sahih, nggak harus dibacakan ayat Al-Quran, udah lancar aja. Itu apa itu? Khuluk. Dengan kata lain, akhlak dan lain-lain sebagainya. Kalau didata sampai subuh bisa mendata akhlak aja lah satu persatu. Sekarang saya mau nanya, sholat, apakah melaksanakan sholat sudah menjadi akhlak? Artinya tanpa didorong, tanpa dimotivasi, kita sudah menggeluyur. Menggeluyur apa belum? Belum. Harus pakai azan. Itu motivasi itu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditambah juga kalau di Indonesia pakai beduk. Buk 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 buk. Itu alat itu. Sesuatu kalau masih harus didorong oleh pihak lain sebenarnya belum menjadi. Betapa banyak pekerjaan kalau tidak ada pesantren-pesantren. Dengan hormat kepada pendidikan yang lain, kami hormati. Orang Nahdlatul Ulama tidak dididik mencela orang lain. Tahu kelebihan orang lain, tahu kelemahan orang lain, tahu kelebihan diri sendiri, tahu kelemahan diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, khuluk, akhlak. Di manakah sumbernya khuluk? Sumbernya adalah kalbu. Lihat kitab Akhlakun Nabi fil Quran yang disusun oleh Syekh Dr. Muhammad Abdul Aziz, salah seorang guru besar di Al-Azhar sana. Sudah ada kitabnya belum? Itu kelihatannya belum beredar di Indonesia. Kebetulan saya berangkat ke Kairo waktu itu, saya cari-cari di toko kitab, dapat itu, alhamdulillah. Barangkali kalau diperlukan bisa dikopi aja. Sebab kita harus jelas definisinya ngomong akhlak. Baik hadirin. Nah, sumbernya adalah qalbu. Qalbu itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Indonesianya apa? Hati. Qalbu itu hati. Hati itu qalbu itu hati itu
Yakin, tidak ragu-ragu. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Ya. Tetapi kalau kita melihat Ihya'u Ulumuddin Imam Al-Ghazali di dalam menjelaskan kolbu, ternyata menerjemahkan kolbu dengan kalimat hati diarahkan kepada daging hati masih harus diseminarkan, masih harus diluruskan. Kolbu bukan daging hati. Idul Fitri banyak orang yang bikin sambal goreng hati. Betul-betul. Kayak si Upin Ipin, betul-betul. Ada yang bikin sambal goreng hati, bikin sambal gorengnya pas-pasan atau ada tambahannya, suka ditambahkan. Selesai Idul Fitri masih banyak sisanya, dibuang apa diangatkan? Diangatkan. Diangatkannya sekali atau terus menerus? Sering sampai warnanya pun hitam semua. Susah membedakan mana kentang, mana wortel, mana buncis, mana daging. Salah satu budaya Sunda, budaya Jawa Barat, termasuk juga saya kira Cirebon dan Indramayu. Nah, seninya adalah pagi-pagi sambil jongkok nyari mana dagingnya, mencari rizki min haitsu la yahtasib. Tangan kiri sudah pegang goreng uli biasanya. Begitu nemu, senangnya luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pas digigit keras, ternyata lengkuas bukan daging. Bolehkah saya bertanya anakku? Monggo, terima kasih. Adakah di sini yang membuat sambal goreng kolbu? Gak ada, orang nana. Yang ada sambal goreng hati, bukan sambal goreng kalbu. Tadi kita mengatakan kalbu itu, hati itu. Kalau begitu sambal goreng hati adalah sambal goreng. Kenapa nggak berani ngomong begitu? Betul, ini harus diseminarkan. Ketemu oleh santri Babakan Ciwaringin, ketemu. Itu pentingnya khidmah kepada para guru kita. Man 'allamani harfan fahuwa syaikhi. Siapa orang yang memberi ilmu walau satu huruf kepada kita, dia adalah guru kita. Baru Anda sebagai ahli ilmu. Jangan pernah mengatakan, oh itu bekas guru saya, itu bekas. Ada orang sekarang yang jiwanya seperti itu, bekas guru saya. Tidak ada istilah bekas guru saya. Baik, kalau begitu kalbu itu ini yang sebelah kiri. Oh boleh. Apa bahasa Indonesianya? Jantung. Sering disebut apa? Sanubari. Disebut sanubari. Apakah ada istilah itu di tanah Indonesia? Ada. Disebutnya sanubari. Jujur. Jawab seadanya. Perasaan atau fisik? Sanubari itu. Perasaan nasanubari, perasaan nasanubari, perasaan. Begitu. Tidak ragu-ragu. Please, nggak apa-apa sementara. Sementara aja. Ternyata ketika dicari di kamus-kamus, kamus buku, kamus internet, sanubari ditulis seperti ini. Ya-nya adalah ya nisbat. Sonubar adalah nama buah. Inilah gambar buah sanubar. Sering disebut sonbur. Tidak ada di Indonesia. Satu begitu, dua begitu, tiga begitu. Dipoto dari jauh jadi begitu. Wah, kebetulan mati. Itulah yang digambar menjadi le. Begitu yakinnya orang Indonesia terhadap istilah le. Ketahuilah ini bohong. Apa katanya? Ini wong di iklan digambarkan kalau orang cinta dari mulutnya keluar seperti bunga sirsak. Tambah dengan lagu-lagu dari barat. Oh my heart won't believe that you allow me.
in my heart. Kok kiai begitu, rois lagi, kok begitu? Kan NU itu punya LLB. Baru Jawa Barat nih mengistilahkan LLB. Sebab kalau dibaca semua agak sulit. Lembaga Lajnah Badan Otonom. Sudahlah, kita singkat aja sekarang. Yuk sepakati deh. Nih, sebut saja deklarasi babakan. LLB, Lembaga Lajnah Badan Otonom. Berapa lembaganya di NU? 14. Berapa lajnahnya? Hasil musyawarah muktamar kita di Makassar menjadi 3 karena ada lajnah pendidikan tinggi. Apalagi badan otonom menjadi 14, mohon maaf menjadi 11 karena ditambah dengan badan otonom baru. Nah, di sana ada apa? Di NU ada yang disebutkan lembaga les bumi. Les bumi, lembaga seni budaya. Karena itu pesantren-pesantren NU nggak anti seni, tapi nggak mabuk seni. Jadi seniman bukan seniwan, gitu. Seniwan, seni menggeser agama. Karena seni serba seni, agama dibuang, itu seniwan. Tapi kalau seni mendukung agama, itu seniman. Azan saja pakai seni. Coba kalau azan nggak pakai lagu yang enak, nggak enak didengarnya. Mau dengar? Adzan yang nggak pakai lagu mau dengar? Yang merasa punya kelainan jantung agar menutup telinga, karena saya akan mengkabulkan permintaan adik-adik saya. Siap? Mohon maaf para kiai, mohon maaf. Ini adik-adik saya. Hayya 'alas shalah, tuh kan? Hayya 'alal falah. Kan tadi permintaannya pengen peragaan adzan yang nggak pakai seni kan? Kira-kira orang ke masjid bawa sajadah, bawa air seember. Ini ada demo apa? Bukan demo BBM. Itu loh, ada yang adzan nggak pakai seni, itu kan? Ke Mekah. Di Makkatul Mukarramah dengan dengarkan seni azannya. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu war-waran apa? Gema. Wong Masjidil Haram di bawah. Piwadin gairi zizarin dulu. Gairi zizarin dulu. Sekarang udah banyak zuru', udah banyak pohon-pohonan. Sekarang, Makkah Al-Mukarramah. Sekali azan berbondong-bondonglah orang. Musim haji bisa 3 juta lebih. Ramadan 2 juta lebih. Di luar itu rata-rata 500.000 orang. Pulang ke negeriku tercinta, yang umat Islamnya terbanyak di dunia, dengarkan adzan subuhnya. Speakernya tawadosol, dipijit ke dalam, dipijit keluar lagi. Setiap mau dipakai dites dulu. Halo. Kedengeran nggak? Nggak, kata yang di luar. Perbaiki dulu, mau adzan. Yang adzan kakek-kakek. Ayalah sholat. Seni itu. Yang datang 2.000 orang, 222 orang. Berapa? Banyak yang datang 2 orang. Itulah Indonesia. Yang namanya ngaji di depan adik-adik kan saya nggak bisa serius, ilmu terus. Hadirin, oh iya kalau begitu disebut kolbu daging hati belum tepat, disebut kolbu jantung belum tepat.
insya Allah yang tepat adalah kalbu adalah dimensi abstrak dalam diri manusia. Dengan kata lain, dimensi ketuhanan dalam diri manusia. Kalau mau pakai istilah bola kotok disebutnya, istilah yang agak vulgar dalam diri manusia. Lihat Qatrul Goes Sahifah 6. Fan nafsu sab'u maratiba ammaratu wa mahalluha as-sadru wa junuduha al-bukhlu wal hirsu wal hasadu wal jahlu wal kibru wasyahwatu wal ghadab. Ilaih. Kalau dibaca semua mungkin harus sampai subuh baca ini. Sebenarnya wilayah batin dalam diri manusia ada 7 titik. 7 titik. Bukan porno ini. Ini sekedar menunjukkan latifah. Itulah mengapa saya dengan Yai Zamzami dan keluarga besar Babakan Ciwaringin mau berkhidmat di Jam'iyah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahtiyah, badan otonom nomor 1. Karena membahas ini di dalam. Jadi ilmunya tidak punya ilmu, tidak hanya ilmu lapis luar. Istilah saya dengan beliau tidak hanya main-main, tapi menembus ke wilayah dalam. Bukan di dalam daging hati, bukan di dalam jantung sifat manusia. Sifat manusia kalau mengikuti kitabnya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani adalah di 7 titik. Lihat Qatrul Goes tadi. Bila dibuka maka akan seperti ini diagram. Tuh lihat. Antara 2 alis di dalam wilayah kepala ada God spot. Ada latifatun nafsi. Mau yang Arab apa mau yang Latin aja nih? Arab boleh, Latin boleh. Saya sudah siapkan.